Selamat malam pemirsa, kembali Famous to Famous hadir di hadapan Anda bersama saya Donna Agnesia. Bagaimana keadaan Anda hari ini? Mudah-mudahan Anda selalu dalam keadaan baik-baik saja, tidak sedang mengalami stres atau depresi. Karena kalau misalnya Anda mengalami stres atau depresi berat, segala kegiatan Anda sehari-hari tentunya akan sangat terganggu. Nah, kira-kira apa sih yang Anda lakukan kalau Anda sedang stres atau depresi? Apakah Anda juga akan mencari seorang guru spiritual seperti yang dilakukan oleh beberapa selebriti kita? Loh, saya kok sepertinya jadi melantur ya ngomongnya ya. Tapi ngomong-ngomong soal persoalan selebriti pemirsa, seperti kita ketahui saat ini seorang diva Indonesia yaitu Reza Artamevia dalam berbagai kesempatan selalu ditemani oleh sosok pria yang diakuinya sebagai guru spiritualnya. Pastinya Anda sama seperti saya sangat penasaran sekali, siapa sih sebenarnya sosok pria yang dikenal dengan nama Gatot Brajamusti ini? Nah, saya akan mengajak Anda untuk mengenalnya lebih jauh dan saat ini saya sedang menunggu kehadirannya. Hai Don, Ya ampun. selamat ya. Ini dia nih tamu yang ditunggu-tunggu kumaha ada Mang A. Alhamdulillah. Sok mangga atuh calik. Alhamdulillah. Padepokan gimana? Padepokan Brajamusti kabarnya juga baik-baik aja. Kabarnya baik-baik. Gini kan, kan sepertinya belakangan ini namanya semakin dikenal gitu kan. Oh iya? Iya, semakin tenar loh. Ngerasa nggak jadi orang yang tenar? Enggak. Enggak? Enggak. Tapi biasa aja. karena kan banyak sekali pemberitaan kan mengenai AA kan. Sebenarnya tuh pasti kan masyarakat juga ingin tahu sebenarnya AA ini menggambarkan diri AA itu sebagai apa? Seorang ustadz, apakah ahli pengobatan atau guru spiritual atau seperti apa? Aduh, pertanyaannya langsung kebrondol gitu kayak mitra liur jadi bingung ya saya yang menjawabnya. Iya. Kalau saya mengatakan diri sebagai ustadz, enggak dah ya, saya tidak merasa diri saya ya. Adapun kalau orang lain yang mengatakan ya itu mah bebas-bebas aja silahkan ya. Pendapat orang gitu ya. Pendapat orang, cuma saya tidak pernah mengatakan diri saya sebagai ustadz, apalagi sebagai kiai. Oke. Itu terlalu jauh, terlalu tinggi buat saya gitu ya. Kemudian tadi apakah sebagai Ahli pengobatan. ahli? Kalau ahli itu berarti dia udah benar-benar hebat ya, dan saya tidak pernah mengaku ahli pengobatan, tidak. Cuma kebetulan ada beberapa orang yang datang ke rumah dan minta diobati ya, sepanjang pengetahuan saya sesuka-suka, sebisa-bisa saya. Oke, tapi kebanyakan sembuh gitu ya. Ya alhamdulillah sih gitu. Jadi menurut AA sendiri AA teh naon atuh? Kayaknya saya tuh manusia seperti Dona juga sama begini. Oke. Jadi terkadang ya itulah manusia itu ya. Terkadang kan kita ini salah memandang, kadangkala salah mendengar juga. Iya. Berucap kata juga terkadang bisa salah. Dan hati juga terkadang salah menduga. Tapi yang penting salah memandang itu bukan berarti dia itu buta. Betul. Salah berucap kata itu salah satu pertanda bahwa kita ini tak pandai bicara seperti para ulama. Iya. Kalaulah saya salah menduga, mudah-mudahan jangan sampai selamanya gitu kira-kira. Pastinya ya. Mudah-mudahan sih. Sampai saat ini udah berapa banyak sih ya murid atau yang ikut ke Padepokan Brajamusti gitu, entah itu terapi tentang penyakit atau segala macam, kira-kira udah berapa jumlahnya? Waduh, jumlahnya itu mesti tanya Wahyu itu. Soalnya Kalau kalau jumlahnya artis, kalau artis berapa jumlahnya? kalau artis ya begitulah. Susah, saya tuh kasihan sama artisnya, kalau saya mengatakannya kan juga kurang bagus kan. Tapi lumayan, maksudnya ada beberapa. Iya, ada dari beberapa kalangan lah, artis ada beberapa ya. Sebenarnya mereka kesana itu untuk apa sih? Untuk menenangkan diri atau memang ada yang untuk berobat penyakit atau gimana? Macam-macam. Kebanyakan? Tapi yang jelas kebanyakan itu yang belajar ngaji aja. Karena saya mengajarkan ngaji Quran di sana. Tafsir itu ya. Untuk memperdalam Pagi-pagi, gitu ya, memperdalam agama Ya, khususnya ya. betul. Oh gitu, oke. Dan belakangan ini kan 2 bulan ini nih, nama selalu dikaitkan dengan Teh Reza. Nah, sebenarnya Anda sendiri menganggap Teh Reza sebagai apa gitu? Teman ataukah murid atau gimana? Kalau saya sendiri, saya pribadi itu bukan sama Reza saja, sama pembantu saya itu menganggap adik. Adik. Apalagi sama Adik ketemu gede? keluarga. Enggak. Jadi semuanya saya anggap keluarga, karena sistem padepokan itu bukan berarti sistem pendidikan seperti pesantren misalkan ya. Ada kan pesantren itu macam-macam yang terkenal, ada Tebu Ireng, kemudian Gontor dan lain sebagainya. Jadi konotasi pesantren dan pengetahuan pesantren bagi awam itu, pesantren itu kayak gitu. Nah, padahal secara mutlak pesantren itu kan asal usul katanya juga kan bukan dari bahasa Arab. Iya. Pesantren itu. Kenapa sih pakai nama padepokan loh? Suka-suka saya toh. Saya tuh bukan membuka
bukan membuka pesantren asalnya juga. Misalkan pesantren, ada yang mengatakan pesantren itu asal usul kata dari pesan-pesan trendy, ada juga yang dan lain sebagainya. Pesan Padahal bukan pesantren. begitu, Oke. bukan. Jadi sebenarnya seperti apa tuh? Padepokan itu tempat berkumpul. Tempat berkumpulnya orang mencari ilmu, tempat berkumpulnya orang menimba ilmu. Asal usulnya itu saya di sana bukan suatu perguruan pengajian, tapi perguruan silat kan asalnya juga. Oh, jadi dari perguruan silat. Iya, dari tapi justru perguruan sekarang malah lebih silat. ke pengajian Nah, dan segala macam gitu. Itu kan teknis orang ya, teknis orang bermacam-macam. Bisa berubah-berubah Bisa, ya. semacam begini. Zaman dahulu masuknya Islam ke Pulau Jawa itu kan dengan berbagai cara. Iya. Ada dengan wayang golek, ada dengan wayang kulit dan lain sebagainya. Kemudian saya beranjak dari kalangan apa ya disebutnya, saya suka seni lah ya. Oke. Saya suka seni. Termasuk suka nyanyi. Ya suka juga sih itu. Makanya juga. sekarang sering duet sama Teresa. Sebetulnya, tapi jangan cerita punya orang ya. Tapi tapi kedengeran loh. Jangan cerita. Oke. Ini kita serius. Ini bisikan. Iya. Sebetulnya saya itu disuruh nyanyi itu wah gembira gitu maksudnya. Sebenarnya emang seneng gitu ya. Itu apa awalnya itu karena hobi atau gimana? Ya saya seneng nyanyi aja. Kebetulan pasiennya di saat itu adalah Reza, dan Reza itu Seorang penyanyi. seorang penyanyi ya. Pas diserang-seru duet mah seneng saya aja masuk, tuh ya. saya masuk ke dunianya kan. Oke, ya. Kalau mau nangkap maling, jangan jadi polisi, tapi harus jadi maling. Nah, kalau mau menyembuhkan seorang yang pandai nyanyi, kamu harus pintar nyanyi juga. Nah, kira-kira demikian. Dan ini tuh sebenarnya atas permintaan AA atau inisiatif atau permintaan Teresa maksudnya atau inisiatif AA sendiri? Apanya? Bernyanyi dan segala macam nemenin gitu. Wah, itu mesti tanya Reza sendiri ya. Soalnya sepanjang pengetahuan saya, Reza ngajak nyanyi, ayolah, ngajak nyanyi, ayo. Tapi asalnya saya juga, Reza, apakah nanti tidak akan jadi masalah? Kalau jadi masalah janganlah. Tapi yang penting kan karena punya bakat juga ya. Nah, dan apa Reza ini mau ngetes menguji coba saya gitu Wow, kan. tes nyanyi. Coba gantian nih tesnya. Kira-kira demikian. Ya udah, ini dulu atuh ditampil lah tuh minumnya. Oh iya. Silahkan sok. Aduh. Ngomong-ngomong soal nyanyi nih ya, sepertinya kan kalau misalnya sudah pernah tampil beberapa kali di beberapa stasiun TV dengan Teresa ya. Terus itu kok kelihatannya kompak sekali. Itu emang sering latihan di Padepokan atau gimana tuh? Apa termasuk salah satu terapinya juga nyanyi gitu enggak? Iya. Oh iya? Betul. Dan ini saya itu sebetulnya di semua tempat itu tidak pernah dikasih tahu dulu. Semuanya ditodong dulu. Ditodong langsung live gitu. Nggak pernah ada rekaman dulu atau gimana atau latihan-latihan enggak. Kenapa demikian? Karena Reza memang dia jenius ya di bidangnya. Jadi saya kecipratan aja jadinya. Iya, tapi kan kalau nggak bisa juga berarti tidak terbagus dong hasilnya. Tapi kan ternyata hasilnya bagus. Berarti memang selain punya bakat menyanyi, dengar-dengar juga punya ini kan, bakat mencipta lagu. Apa bukan bakatku butuh itu? Bakat apa? Bakatku butuh katanya. Bakatku butuh teh, kumaha bakatku butuh teh? Enggak ada peribahasa gitu. Oke. Kenapa dengan lagunya? Itu gimana awalnya bisa mencipta lagu tuh memang karena pengalaman pribadi atau gimana? Waktu SMA. Waktu di SMA, akan di SMA 3 ya, Sukabumi. Kebetulan ada festival lomba cipta lagu. Wah, lumayan nih hadiahnya nih. Begitu lumayan hadiahnya, bikin lagu ternyata alhamdulillah juara ke-1 dulu tuh bikin lomba gitu. cipta Tahun lagu. berapa itu teh? Tahun berapa ya? 76, 77 gitu ya. Mungkin 76, 77 lah ya. Saya belum Terus lahir itu. Prambos ya, dibawa ke Prambos. Oke. Juga waktu itu. Nah, terus di Prambos ini? Oh enggak, sampai sekarang enggak. Di Dum aja belum pernah ada yang direkam, belum enggak. Terus sekarang rencananya mau rekaman juga nggak? Mau bikin album solo atau mungkin berduet sama Teresa gitu? Soalnya kalau bikin album lagu nanti begini ceritanya. Abi punya studio. Di rumah? Di rumah. Di Padepokan? Iya. Dari mulai nyolder, pasang-pasang kabel semua, kerjakan sendiri nih. Udah Bisa beres gitu? nyolder, alhamdulillah kalau sendiri. Beres nyolder, kemudian bikin komputernya sendiri. Komputernya pun dirakit sendiri. Okay. Kemudian setelah komputer dirakit sendiri, kemudian dibikin studio-studioan
ditempel-tempelin pakai karpet juga sendiri, dibantu kadang-kadang dibantu sama istri saya. Oke, sama memang Dewi. pernah sekolah musik sebelumnya atau kok ngerti banget tuh soal bikin studio dan segala macam, soal bikin lagu, soal Oh, musik? tentu saja, alhamdulillah belum. Oke, jadi Tidak. belajarnya dari mana? Enggak ini dengan sendirinya aja begitu, dia denger Bakat aja. alam gitu ya? Ya bakat begitu aja, cuma denger aja dan Oke. memang tidak bagus gitu kan ya. Artinya ya cuma segitu-gitunya. Jadi dari nanti di studio di rumah itu mau bikin demo gitu, demo rekaman gitu Oh, nggak? udah jadi Oh, begini udah? ceritanya. Saya bikin demo kan semua dari sendiri, dari mulai nyolder sampai bikin lagu. Lagunya lagu sendiri, syairnya bikin sendiri, nulis sendiri. Kadang-kadang dibantu istri, Oke. kali-kali. Begitu udah jadi lagu dinyanyikan sendiri. Setelah dinyanyikan lagu sendiri, dijual tidak laku, dibeli lagi sendiri kasetnya. Oh ya Allah. Setelah dibeli sendiri, didengerin oleh sendiri, itu jadi lagunya. Lagu untuk sendiri. Jadi gimana lagunya tuh gimana? Lagunya lagu zaman mana nih? Yang lagu zaman yang terakhir. Terserah mau top 40 pada zaman AA boleh, mau top 40 zaman sekarang boleh. Oh. Nggak, lagu ciptaan AA lah. Ya, Pernah ada ya. judulnya Bunda kalau nggak salah kan? Bunda. Sok dikit atau nyanyi. Pasti Lagu pemirsa di Bunda rumah ini. juga penasaran, saya juga penasaran sih. Oh ya, buat pemirsa ya. Begini ceritanya. Bunda itu kan semua manusia punya bunda. Ya, Jadi kita harus berterima kasih kepada bunda yang melahirkan. Itu keinginan saya. Kemudian saya buat khusus lagu Lagunya. ini buat bunda. silakan Atu nyanyi. Terima kasih kepada bunda yang telah melahirkan dan membesarkanku. Aduh, itu musik kalau dengan musik mah udah gimana tidak pakai musik mah jadi nggak pugu ya, udah bukan Kok penyanyi. sedikit? kurang Oh kurang lama. ya? Terima kasih padamu ayah yang telah membinaku dan melindungiku. Ih, Terima kasih pada semua yang telah membantu dalam hidupku. Wah, ternyata Ini- memang bagus. Udah suaranya. ya. Udah, Oh, cukup. udah cukup ya. Nanti kalau satu lagu lama lagi ngomong. Oke, sekarang kita mungkin agak sedikit berbeda dari tadi sudah ngomongin soal nyanyi, membuat lagu dan segala macam. Sekarang ini kan dari beberapa orang artis yang menjadi murid di Padepokan AA gitu ya, istilahnya kebanyakan mereka bermasalah dengan keluarganya gitu ya, rumah tangganya, jadi ingin bercerai gitu. Sebenarnya AA juga bisa dibilang memiliki sebagai lembaga konsultasi perkawinan gitu, jadinya untuk di Padepokan Belajar Musti sendiri. Bukan demikian ya. Memang saya sejak SMA pun hobi saya di samping nyanyi itu adalah merujukkan kembali. Yang pertama saya rujukan adalah paman dan bibi saya, Bititin dan Mang Nurdin. Itu sudah parah sekali dan sudah mabur istrinya itu. Bibi saya kan istrinya Iya. mabur ke rumah orang tua saya bujuk, rayu dan sebagainya sehingga dia kembali sampai sekarang sudah punya cucu. Oke. Gitu. Tapi kenapa justru yang sekarang sepertinya tidak ada yang rujuk kalau bisa dilihat? Mereka itu salah sendiri. Salahnya kenapa? Sudah putus datang ke tempat saya. Oh, benar-benar setelah selesai. Setelah selesai datang ke tempat saya. Jadi artinya sudah keputusan untuk cerai datang ke tempat saya. Saya bujuk rayu dulu. Elma, saya bujuk rayu kalau bisa kembali. Malah berkali-kali dan setiap kali coba sebelum keputusan terakhir coba katakan dan jangan sampai menyesal. Demikian pula Reza juga demikian sama. Saya suruh kembali lagi tapi ya memang keputusan hakim dan itu sudah tidak ada ini. Oke, untuk AA Ya. sendiri sebuah lembaga perkawinan itu seperti apa? Artinya gitu buat AA. Lembaga perkawinan kalau menurut saya justru ini adalah kewajiban lembaga perkawinan ya. Jadi mereka itu bukan berarti hanya di KUA saja. Iya. Nah saat-saat orang membutuhkan kemana lembaga perkawinan ini? Dan setelah saya misalkan menangani, loh kok bukan lembaga perkawinan tapi ikut-ikutan. No, waktu orang membutuhkan kemana? Nah itu kan. Orang kan kalau misalkan membutuhkan kan kita sudah harus ini, bukannya datang pengacara yang menawarkan diri dengan berbagai episode. Nah itu kan datang pengacara menawarkan diri berbagai episode nanti diperlama. Kalau saya sama sekali tidak mau lama-lama. Oke. Terus kalau perceraian, tadi kan perkawinan. Kalau perceraian sendiri di mata AA tuh gimana? Perceraian adalah sesuatu hal yang tidak disukai oleh Allah.
Oke. tapi dihalalkan. Cuma tidak disukai. Tapi dihalalkan itu Iya. maksudnya gimana tuh? Saya nggak ngerti. Artinya kalau memang sudah tidak ada jalan keluar lain lagi kecuali bercerai, itu halal-halal saja. Iya. Cuma sepanjang sepanjang masih ada jalan keluarnya, why not? Oke. AA sendiri pernah bercerai nggak? Pernah bercerai. Pernah bercerai. Dan bukan keinginan saya bercerainya. Saya mah sampai merayu 9 kali, saya ditolak kok. Aduh. Masa? 9 kali ya. Oh ya? Ya, apa sih kalau nggak salah sih ini udah istri yang ketiga ya? Ya, yang saat istri yang ini ketiga. Ini adalah istri yang ketiga. Ya? Terus kira-kira apa sih yang begitu dasar, begitu prinsip sampai orang akhirnya berpikir untuk bercerai? Apakah memang semuanya tidak bisa diperbaiki lagi atau seperti apa? Ya itu tadi, datangnya itu di saat-saat memang sudah mau finish. Niatnya gitu Iya, jadi begitu pertama kali datang Reza kan ketemu sama saya itu tidak dia dulu yang nyeritain karena saya dengar dulu dari Elma bahwa dia itu ingin bercerai. Begitu datang saya itu langsung ngomong, Reza kalau bisa saya cerita. Pokoknya berupaya Ya sebenarnya. berupaya. Untuk Sebelum supaya- dia bicara tuh dia kelihatan sepertinya yang kecewa Reza itu. Loh kok saya itu saya pikir dia itu ingin rujuk lagi gitu kan ya. Ternyata belum berhasil Enggak, ya. jadi belum berhasil di situ dari awalnya. Kenapa? Karena begini. Balik lagi semua sama individunya Iya, masing-masing sama ya. individunya masing-masing. Bukan sama sekali, bukan asalnya sudah mau ini misalkan saya yang menceraikan. Astagfirullahaladzim. Jangan Aduh, sampai. Jangan sampai. Jangan kesampaian deh. Baik, nanti kita akan masih ngobrol-ngobrol lagi ya pemirsa. Kita akan kembali lebih mengenal lagi seorang Gatot Brajamusti tentunya setelah yang satu ini. Dari sekian banyak orang yang datang ke tempat ke Padepokan A gitu ya, mereka pasti punya masalah yang berbeda-beda gitu kan. Ada yang mungkin punya penyakit atau mungkin merasa depresi dengan masalah yang dihadapi seperti Teresa, Mbak Elma dan segala macam itu. Sebenarnya terapi yang diberikan itu sama atau berbeda? Berbeda. Tergantung masalahnya. Masalahnya. Jadi dia membawa masalah apa ke tempat saya, yang jelas yang datang ke tempat saya pasti bermasalah gitu. Oh gitu? Kecuali keluarga ataupun memang niatnya belajar ngaji. Lain, Oke, ya. tapi kebanyakan karena stres Iya, gitu ya. stres depresi. dan kebanyakan untuk urusan stres. Oke, kalau masalah stres sendiri gimana tuh terapinya? Oh gimana orangnya? Mm-mm. Sekarang misalkan masa sih dia itu yang stresnya bangkir tapi saya suruh nyanyi kan nggak cocok kan ya. Iya. Terus yang stresnya itu misalkan dia ilmuwan atau profesor yang lari ke istrinya misalkan stres. Kemudian saya suruh main band kan nggak mungkin kan. Iya. Itu kebetulan aja. Ini kebetulan. Tapi secara garis besar tuh seperti apa? Apakah memang diberikan siraman rohani Ya, atau bimbingan jelas. mental dan gimana? Siraman rohani itu nomor 1. Jadi nomor 1 adalah saya membawa dia itu untuk, saya tanya dulu, satu agamanya apa? Oke. Saya Kristen, agamanya Nasrani. Berarti boleh? Maksudnya nggak hanya harus yang Muslim saja? Iya. Oke. Saya punya murid juga agama Nasrani, tapi kalau ketika kita beribadah, dia melihatin aja. Mhm. Toh dia itu manusia sama. Dan dia itu, malah saya bersyukur, kenapa? Dia Nasrani tapi percaya pada saya untuk mengobati itu ya kan stresnya kan. Betul. Iya. Kenapa kita mesti dipisah-pisah begitu? Enggak lah, enggak demikian gitu. Jadi bisa dibilang sebenarnya Padepokan AA ini arahnya kemana? Apakah pengobatan ataukah sebagai pesantren? Enggak, Atau saya di sana bukan masalahnya pengobatan atau pesantren. Di sana itu tetap tidak, karena saya bukan buka praktek. Orang ingin jadi keluarga saya datang ke sana. Saya itu sudah kebiasaan sejak zaman dulu gitu kan ya, mengaji dan sholat berjamaah. Oke. Itu aja, kekeluargaan aja. Mereka ikut serta di dalamnya. Jadi bukan berarti di situ tempat pengobatan yang diseriuskan. Tapi bisa juga. Kenapa tidak, kalau orang Oke. yang minta tolong kan saya tolong sepanjang Iya. saya bisa. Kalau misalnya masalah pengobatan tadi sebenarnya kebanyakan yang datang ke tempat AA itu ke penyakitnya apa aja? Macam-macam ya. Ada juga yang kakinya lumpuh, ada juga yang buta ya, ada juga yang macam-macam. Kanker dan lain sebagainya. Kankernya sudah kronis yang sudah tidak bisa diinikan lagi kan, itu urusannya. Saya sarankan ke dokter, saya gitu. sarankan ke medis. Tapi yang bisa saya lakukan ya sama saya gitu kan ya. Oke. Dan nyunatin juga, saya ngoperasi juga. Itu siapa saja? Maksudnya bisa melakukan pengobatan di tempat AA atau hanya kalangan-kalangan tertentu saja, atau mungkin dari sekian banyak mungkin artis yang
banyak datang ke tempat AA gitu yang disebutkan, selain itu mungkin masih ada lagi? Kebanyakan bukan artis. Kebanyakan bukan artis. Artisnya hanya beberapa gelintir ya, beberapa orang, cuma hebohnya sedemikian rupa gitu kan ya. Iya. Ada ininya loh, ada side effect-nya buat saya ya. Kalau bagaimanapun juga side effect buat saya. Orang yang memfitnah saya, orang yang menginginkan saya, sebetulnya dia itu tidak punya rasa tanggung jawab. Kalau menurut saya termasuk makhluk yang pengecut. Artinya dia tidak berani di muka saya. Oke. Karena memang tidak terbukti, karena memang tidak ada apa-apa. Tapi dia itu menggunakan infotainment, menggunakan media cetak dan menghujat saya. Saya wis dah jalan baik dah, gitu Cuek jalan aja baik. gitu Cuek ya. aja. Jadi istilahnya saya menerjemahkan anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Kalau ada anjing menggonggong, masa saya juga harus ikut jongkok seperti anjing kan? Ya Yang penting nggak digigit atau? Ya itu. Oke, balik lagi ke soal pengobatan tadi. Sebenarnya cara yang digunakan AA untuk mengobati orang itu apakah ada cara tertentu atau menggunakan media tertentu gitu? Tidak. Saya hanya ajak berdoa dan kami berdoa semua. Semua murid saya harus berdoa. Terus kalau media cincin sendiri? Ada cincin apa? Menggunakan cincin gitu, soalnya kalau nggak salah pernah ada yang lihat Teresa menjilati cincin yang ada di tangan AA gitu. Mana menjilati? Wah itu salah itu saya menyandain infotainment. Oh. Saya coba candain, kan rajanya juga senyum di situ, tersenyum raja itu. Coba jilat-jilat ini, nanti gimana reaksinya? Bener juga, cincinnya juga sudah saya buang. Oh, udah nggak ada lagi? Ada lagi nantinya kultus lagi. Bisa benernya apakah penyembuhan itu harus orangnya datang ke tempat AA atau mungkin bisa dari jarak jauh? Tergantung. Tergantung, andai kata misalkan saya tidak bisa datang karena saya sibuk misalkan dan karena saya sedang menangani satu kasus yang sedang saya tangani dan lebih penting, ya saya suruh datang. Oke. Tapi kalau seandainya memang orang itu tidak bisa datang dan tidak bisa jalan, ya saya datengin. Terus kalau pernah punya pasien dari mancanegara mungkin? Saya lagi diingat-ingat, soalnya banyak sih. Banyak ya? Banyak. Oke. Dari mancanegara, dan kalaupun pasien saya sebutkan di sini kan ini media elektronik. Memang semua orang senang gitu kalau orang dia itu diomong-omongin, kan nggak senang kan? Iya. Jadi ada yang senang, ada yang tidak sih sebenarnya. Secara daya nalar saya, secara intelektual saya itu tidak pantas kalau seandainya saya mengatakan si ini loh pernah diobatin si ini loh, nah, tidak bagus itu. Yang pasti Itu, pokoknya ya. banyak lah ya, Banyak dari berbagai itu. macam kalangan dan segala Iya, macam ya. betul. Baik, nanti kita lanjutin lagi ngobrol-ngobrolnya. Ngomong-ngomong, sejak kapan sih A menyadari bahwa ternyata AA bisa mengobati penyakit gitu? Sejak kapan tuh? Kapan ya? Yang jelas saya masih ingat pertama kalinya waktu saya kecil, berapa 5-6 tahunan lah. Ada pembantu saya yang tidak kerja. Iya. Ditanya sama ibu saya, mana katanya si Ain, si Isya kemana? Nggak ada, itu lagi sakit kepala, riut, ibu riut. Oh riut, sini. Kan saya waktu kecil dipanggilnya Atot. Oh gitu. Sini sama Atot dijampe, sini jampe, saya ambil itu air. Kemudian bacaannya juga nggak boro-boro pakai bacaan, cuma ngikutin bapak saya suka jampe gitu. Gitu kan. Iya. Jadi nggak pakai baca apa-apa nih. Begitu dikasih, tiba-tiba Sembuh. setengah jam kemudian dia bisa kerja lagi. Sembuh loh katanya. Terus suaminya juga kan di tempat saya juga kerjanya. Itu umur 5 tahun? 5-6 Ya, tahunan? ya, betul, 5-6 Udah lama tahun. sekali dong Iya. berarti ya? Kemudian suaminya tuh sakit gigi. Mm-mm. Sakit gigi yang pengobatan sakit gigi, jadi ingat sama Didi, ingat terakhir di WI yang sakit gigi itu itu. Jadi saya obati juga begitu. Akhirnya banyak orang tiap sore tiap pagi, para pembantu yang lainnya, terus Iya. kemudian juga ada tukang delman kalau nggak salah ke sana. Sampai dibubarin sama bapak saya. Apa-apaan ini, memangnya anak saya dukun katanya. Tapi tadi A sempat bilang bahwa mengikuti bapak gitu, baca-baca mantra gitu. Tapi itu bisa dibilang mungkin ilmunya dapat dari bapak, turunan gitu. Walah, saya nggak tahu ya. Tapi nggak pernah belajar secara khusus. Enggak, saya nggak pernah belajar secara khusus. Memang dari kecil saya di sana, sejak kecil memang orang-orang kampung saya memang tahunya begitu. Oke, Iya. kayak udah punya bakat pemberian tersendiri Iya, sejak kecil mungkin, gitu ya. mungkin Padahal ya. bacanya juga nggak jelas gitu baca apa. Ya waktu itu ya. Oke, sekarang udah jelas ya. Oke, terus selain bisa mengobati itu, terus sepertinya kan mendalami sekali agama gitu kan, religius sekali. Itu juga belajar khusus atau pernah belajar di mana saja gitu? Ya belajar Yang khususnya pendidikan sih, gitu. belajar khususnya sih di ibu saya aja. Oke. Ibu saya yang mengajarkan saya ngaji, kemudian saya sama bapak saya, kemudian
Saya belajar ngaji juga di Ajrak, kemudian Ajrak yang memberikan saya pelajaran banyak, gitu kan ya. Ya udah. Dan 2 kemarin, ceritanya jadi ini nih Man of the Year kemarin tuh ya, Man of the Year. tahun 2004. Di sana? Di sini. Oh, di sini. Tapi bukan di sini nih, bukan. Iya, Bukan. iya. Di gedungnya entah gedung apa gitu kan Oke. ya. Kemudian ASEAN, pertamanya Man of the Year Indonesia, kemudian ASEAN kemarin itu. Tahun 2004? 2005 ASEAN. 2005 Kemarin, ASEAN, ya, 2004 ASEAN. Indonesia gitu. Ya. Banyak sekali dong penghargaan sampai saat ini, udah berapa banyak tuh, A? Penghargaan yang ada, Ya. selain gelar dokter, tadi Man of the Year Indonesia, terus Man of the Year ASEAN. Dulu kan nggak pernah terbuka begini ya. Jadi orang mau memberikan penghargaan pada siapa mungkin karena nggak kenal, mungkin karena Iya. dikenal jadi berikan gitu. Kira-kira demikian. Kenapa sih akhirnya A memutuskan untuk menjadi seorang penyembuh gitu? Bukan penyembuh. Bukan tidak merasa diri sebagai penyembuh. Allah Akbar itu astagfirullahaladzim. Kalau saya penyembuh itu Tuhan ya Allah. Mhm. Yang menyembuhkan manusia itu Allah. Sama sekali bukan manusia. Saya hanya berupaya dan berusaha. Iya. Sepengetahuan saya dan sekemampuan saya. Oke. Dan semaksimal mungkin. Tapi biasanya kan orang mempunyai kemampuan, tapi kalau misalnya sejak tidak pernah diasah atau tidak pernah dilatih gitu ya, itu kan pasti akan hilang gitu, akan hilang dengan sendirinya atau mungkin tidak terjadi pada Saya enggak tuh. Jadi saya mungkin datang dengan sendirinya dan hilang pun dengan sendirinya, mestinya kan begitu. Iya. Dan pengen hilang juga susah tuh. Waktu itu pernah ada satu majalah yang headline-nya atau judulnya kan ada covernya tuh AA gitu kan, dengan apa judul Ustadz Sejuta Jin. Sejuta Jin. Itu apa benar nggak sih benar punya pasukan sejuta jin itu 11 juta malah? Saya umumkan ya, itu orang itu saya mesti berpose. Makanya saya tadi takut. Saya mesti berpose begini, datang tuh begini. Jadi udah dirangka dulu, udah dirangka sebelumnya bahwa saya ini memang akan dibegitukan. Saya disuruh begini. Berpose untuk apa? Saya bilang untuk begini. Saya disuruh berpose begini. Begitu saya menggunakan hal-hal yang alanya ke magic-magican itu ya. Nah ini bagus lah. Yang saya namanya orang kampung dari Sukabumi datang ke Jakarta ditepu begitu ya mau aja. Disuruh pose gitu. Disuruh pose begitu. Waduh. Tapi apa memang tidak ada konfirmasi sebelumnya bahwa apakah ditulis seperti itu? Tidak ada sama sekali tidak ada. Itu beritanya konyol semuanya. Ya mungkin pasti ya dalam hal seperti ini pasti ada pro dan kontra segala macam ya. No problem. Tapi Tidak yang penting jadi masalah. sabar ya. Tidak ada Semakin panas ngobrolan kita mungkin silahkan diminum lagi ya. Diminum, biar agak tenang. Pada sebuah kesempatan A pernah bilang siapapun yang datang ke Padepokan tidak dipungut biaya. Betul. Itu benar A? Benar sekali. Kok bisa seperti itu? Padahal kan sebenarnya untuk mengumpulkan orang atau terus udah gitu mereka kan pasti juga kalau tinggal di situ perlu untuk makan dan segala macam itu kan pasti membutuhkan biaya. Betul. Kenapa justru di tempat A justru memilih untuk secara gratis gitu semuanya? Sebab saya yakin Allah akan memberikan rezeki di tempat yang lain. Oke, jadi punya bisnis sendiri? Iya. Oh ya? Iya. Bisa dibilangin nggak bisnisnya dalam bidang apa mungkin? Dulu saya pernah jadi pemborong gitu kan ya. Dan sekarang juga ada beberapa ya usaha kecil-kecilan ya. Kecil-kecilan sih tidak gede-gedean. Di Sukabumi juga? Ya, enggak, di Surabaya. Oh, di Surabaya, Ya, di Surabaya juga oke. ada kecil-kecilan. Dan apakah itu gerangan? Ya itu kan dapur saya. Rahasia. Oke, sebenarnya Dapur berapa luas sih Padepokan A dan bisa menampung berapa orang tuh? Itu berapa ya? Itu 3.700 ya. Sebetulnya di situ 3.700 orang yang menggede-gedekan 6.000 enggak lah. Enggak, cuma 3.700. Atau mungkin juga selain tadi punya bisnis, A juga punya donatur tersendiri mungkin untuk yang membiayai Padepokan gitu? Biasanya setiap padepokan itu selalu ada ya, donatur itu selalu ada, dari mana saja selalu ada dan tidak menutup kemungkinan dan saya terima juga kalau seandainya donatur, tapi donatur orang yang membantu, masa iya nggak membantu dan tidak ada ditolak gitu muatan ya? ya, membantu dan tidak ada muatan ya saya terima. Tidak punya dengan maksud tertentu. Tidak, iya gitu. tidak ada maksud. Ada maksud tertentu? Tidak boleh. Tapi gimana taunya orang punya maksud tertentu atau tidak kalau misalnya enggak, awalnya? saya akan tanya. Oke. Ini saya terima, tapi ada maksud tertentu? Tidak, tapi kebanyakan bukan lewat saya gitu kan Oke. ya. Artinya lewat saya harus tanya dulu. Mhm. Begitu tidak ada maksud, tidak ada ini sumpah tidak ada, oke, saya terima. Pakai disumpah dulu. Sumpah dulu soalnya takut ini, wah itu kan dapat saya itu kan dapat saya. Wah.
celaka nanti saya. Memang sekarang pasti aja ada orang seperti itu ya. Manusia seperti itu masih ada, tapi alhamdulillah sampai saat ini belum ada ke saya gitu kan. Oke. Kalangan artis yang juga menjadi murid AA itu juga menetap di sana gitu kan? Tidak menetap di sana, mereka itu kebanyakan di sana misalkan itu kalau seandainya mereka nganggur tidak ada kerjaan, ya oke. daripada ngerumpi. Untuk lebih khusus gitu kan lagi ya. mungkin ya terapinya dan Sebab segala gini, macam. kan ada yang mengatakan bahwa daripada ngerumpi di sana sini ya lebih baik ngaji lah di tempat A, ya bagus lah. Oke. Bilang gitu kan. Bagus, apakah misalkan kamu nggak boleh di sini, kamu itu artis, nantinya aku jadi riuh. Enggak kan, nggak masa begitu silakan aja. Malah saya bersyukur jadi artinya diakui oleh mereka. Diakui, maka malah bersyukur jadi dikenal gitu. Alhamdulillah, tanpa mereka juga tidak dikenal kan. Jadi itulah termasuk ajang promosi juga. Oh, promosi untuk apa? Kalau promosi? Maksudnya ternyata seorang Gatot Brajamusti punya padepokan Oh, yang enggak. Saya tidak promosi di situ karena saya yakin kalau seandainya promosi itu kan untuk pengobatan tidak perlu. Karena kalau saya minta bayaran mungkin promosi bagus. Iya ya. Saya kan tidak minta bayaran, malah saya bilang, aduh kalau seandainya ini malam minggu enak nih, kalau seandainya tidak ada pasien enak ini. Bisa istirahat. Nggak bisa. Ya dimanapun saya berada, di mana saya berdiri, di situ saya harus mengabdi. Di mana saya berada, di situ saya harus berdoa. Oke, jadi pokoknya semuanya diikhlaskan gitu. Ikhlas, Oke. yang seikhlas-ikhlasnya, no problem. Sebenarnya sudah berapa lama sih padepokan ini berdiri? Untuk padepokan sendiri ya, dikatakan padepokan itu bukan saya loh yang mengatakan padepokan itu. Dan Jadi adik kok tadi saya, Al bilang pesantren bukan, padepokan bukan, jadi apa tuh? Itu rumah oke. saya, rumah aja itu Oke, mah. Itu mah rumah yang katanya disulap, dan saya bukan tukang sulap gitu ya, bukan disulap. Mereka sendiri yang mengatakan demikian, mereka sendiri yang mengatakan padepokan, jadi akhirnya tersebar padepokan. Mereka sendiri yang mengatakan begini dan mereka sendiri yang menghujat, maka saya biarkan aja lah. Oke. Bukan datangnya dari saya toh. Tapi sejak kapan sebenarnya sudah, maksudnya bisa dibilang akhirnya banyak orang yang datang dan segala macam? Sejak mungkin 8 tahun yang silam lah ya. 8 tahun? 8 tahun yang silam. Cukup lama juga ya? Tapi sebelum itu mah kata-kata padepokan mungkin ya 8 tahun yang silam itu. Sebelumnya mah bukan padepokan, rumah saya aja, cuma untuk mengobatinya sama aja. Siapapun boleh datang. Malah menurut saya dan menurut keluarga saya, malah setelah ada rame begini, pasien saya ataupun orang yang meminta bantuan pada saya malah jadi semakin berkurang. Bukan, kalau promosi kan semakin bertambah. Iya, ini bukan semakin ya. berkurang karena saya sibuk ngurusinnya itulah inilah, harus mengkantor ini, mengkantor itu. Saya jadi sedih jadinya. Jangan sedih ya tuh. Sedihnya kasihan gitu. Tapi sebenarnya A memang asli di Sukabumi, memang dari dulu tinggal di situ atau gimana? Asli saya orang Sukabumi, tapi lahir saya kira-kira 4 km dari tempat rumah saya. Oh, bukan yang sekarang? Bukan yang sekarang, tapi 4 km, jadi di Sukabumi mungkin kenal saya sih. Jadi dari kecil sampai besar seperti sampai dari sekarang berumur begini tinggalnya di Sukabumi terus? Dari kecil segede gini nih, kira-kira dari kecil segede gini ya, sampai sekarang segede gini di Sukabumi. Di Sukabumi terus. Jadi nggak pernah apa misalnya punya pendidikan di luar, maksudnya di Oh, luar kalau dari itu mah Sukabumi? bukan masalahnya, itu ya jelas. Jelas pernah. Iya. Jelas pernah, tapi kan Kalau sebagian besar mungkin umur diam, hidup A gitu. Artinya tinggal. Hmm. Kan kalau misalkan mengenyam pendidikan, bahkan misalkan mau ke Bandung kayak mau ke Jakarta kayak Pasti mau pulangnya keluar, pasti ke Sukabumi kan lagi. pulangnya ke Sukabumi Oke, gitu. iya. Jadi pernah bertahun-tahun saya tidak ada di Sukabumi. Kabarnya waktu dari remaja dulu punya grup band. Ya, Mas A dulu ada. main apa? Ini atau jadi vokalis? Oh tidak bukan vokalis saya dulu. Oh, bukan. Bukan, Justru- saya justru- main benjo. Main bejo. Ya, saya vokalisnya Bass. cuma begitu di TVR itu cuma begini. Begitu aja, action aja. Jadi dulu yang suka nyanyi teman saya. Oke. Jadi sebenarnya bisa dibilang A ini memiliki berbagai macam profesi dari zaman dulu ya. Sempat main band juga, terus berbisnis juga. Bukan profesi ya, artinya kalau profesi mungkin ditekuni dan profesi itu di ahli di bidangnya, tapi saya enggak, cuma sekedar lewat aja, sekedar bisa gitu. Oke. Tapi bisa dilihat dari penampilannya A kan termasuk orang yang sangat dandy gitu, necis gitu ya kalau orang Masa? bilang. Iya. Masa? Emang dari dulu seperti ini? Kalau perasaan saya sih dari dulu ya, saya dari mulai SMA pun saya begini gitu kan Dari ya. dulu Jadi memang gitu. jangan suruh dirubah ya saya ya. Jadi kalau Enggak, suruh tuh, dirubah Mas. susah lagi saya aja nanti. Oke, dari dulu memang suka udah Iya, gaya iya. gitu ya. Tapi bukan yang penting gaya kan ya? Ay? Enggak, kalau gaya mungkin menurut orang, kalau menurut saya sih biasa-biasa gitu kan ya. Alhamdulillah saya disebut gaya mah alhamdulillah tuh. Sebenarnya menurut A penampilan itu penting atau enggak? Oh penting.
Penting ya? Penting sekali penampilan itu. Karena orang akan penilaian pertama kepada seseorang adalah penampilan. Oke. Iya. Gitu ya. Baik, ah. Kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi nanti Iya. ya. Ya. Ya, kembali ke pertanyaan mengenai Teh Reza, karena kan sepertinya dekat sekali kan sama Teh Reza dan sepertinya selalu mendampingi kemana-kemana gitu kalau pas ada musim muncul dan segala macam gitu kan. Saat ini merasa nggak diri kalau tuh sekarang populer? Enggak, Tidak merasa Enggak. populer? demi Kenal Allah. gitu enggak ya? Enggak, saya pikir ya hanya dikenal biasa-biasa aja. Oke, apa dulu pernah terpikir nggak sih bakal bisa jadi seperti sekarang gitu? Atau dulu sebenarnya cita-cita dulu tuh seperti apa? Saya cita-cita ingin menjadi manusia yang diridhoi oleh Allah. Itu aja. Waktu kecil cita-citanya jadi apa? Biasanya anak kecil Dari kecil sampai sekarang saya tidak berubah. nggak berubah begitu? Berubah. Saya ingin menjadi manusia yang, tapi dulu bukan diridhoi. Saya ingin jadi manusia yang sepertinya disukai oleh Allah. Itu bagaimana caranya? Iya, mungkin itu bisa dibilang salah satu tujuan hidup A juga atau A punya Iya. tujuan hidup yang lain? Tujuan hidup saya itu Ingin menjadi manusia? ingin menjadi manusia yang diridhoi oleh Allah. Dan sekarang ya, setelah maksudnya nama A semakin dikenal banyak sekali tudingan-tudingan pada A istilahnya fitnah Ya, bisa dibilang ya. seperti itu. Terus A sendiri menanggapinya seperti apa? Begitu tudingan apa saja silahkan. Boleh orang berpendapat kan, boleh kan? Seburuk apapun, sehebat apapun, seheboh apapun, kalau bahasa anak muda sekarang mah emang gue pikirin. Gitu ya, kira-kira bisa ini nggak sih A bisa memprediksi atau kira-kira bisa A mikir kira-kira awalnya tuh kenapa sih sampai kejadian seperti ada tudingan-tudingan seperti itu? A pernah ini nggak mengira-ngira gitu ini awalnya dari mana gitu atau Saya tidak mampu mengira-ngira ya. Hmm. Karena kalau dikira-kira berarti itu menduga-duga. Hmm. Kalau menduga-duga itu salah. Iya. Kalau Kalau kata menduga-duga salah. orang Islam kan nggak boleh si udon gitu ya. Iya, nggak boleh seudon, Si tidak uzon boleh. ya. Cuma yang jelas itu mungkin tidak suka, saya sering tampil di TV tidak suka gitu. Ya, Tapi itu. nggak merasa punya musuh dong, maksudnya masih Enggak. bersosialisasi dengan baik di lingkungan Iya. sekitar rumah dan segala macam gitu. Enggak, betul. Saya perasaan saya demi Allah, demi Rasulullah, perasaan saya tidak punya musuh, itu perasaan saya. Kalau orang mengatakan saya musuh sih enggak, no problem ya. Oke. Itu urusan Iya, dia dia ya. sendiri. Tapi saya sendiri merasa siapa ya? Saya sebelum tidur saya begini aja sama istri saya, "Mah, barangkali siapa ya musuh kita itu?" Loh, kita kan nggak pernah punya musuh. Ya barangkali ini barangkali ya apa katanya biasa, semakin pohon tinggi menjulang semakin kencang angin menerpa gitu kan ya. Rencananya A sendiri dalam waktu dekat ini mau apa? Punya harapan apa, rencana apa? Saya tidak punya rencana yang terlalu dekat. Jalanin aja gitu. Jalanin aja apa adanya gitu Jalanin kan aja ya. Pak De. Mungkin Paling juga Padepokan katanya ulang tahun ya. Ulang tahun. mau gitu rayain ya. ulang tahun Padepokan. Tasyakur. Oh, tasakur. Tasyakur. Ada Bikin orang album yang itu masuk dalam rencana nggak? oh enggak. Enggak. Tapi kalau misalnya diajakin Mata Reza berduet bikin album gitu mau? Untuk sementara enggak. Oh, enggak mau dulu. Enggak duet dulu, nanti saya dianggapnya merebut lagi. Enggak. Ngerebut rezeki orang gitu Ya, atau numpang ini. Mungkin juga bisa jadi, tapi saya enggak dulu. Sementara waktu ya. Oke. Entah kesananya. Sementara saya di pending dulu. Ini pertanyaan terus dari tadi nih. Ini saya lihat dari tadi tuh saya tertarik nih, buku bagus amat ini. Ya bagus. Mau pinjam? Pinjam boleh? Boleh, tapi nanti dipulangin lagi ya. Ya iya. Saya mau bayar aja dompetnya tadi ketinggalan, mau bayar itu. Jadi saya pinjam dulu ya. Iya boleh, Oke, boleh, ya. boleh. Mau kemana? Udah mau pamit? Udah pamit nih, saya mau pamit ini soalnya saya janjian. Janjiannya janjian bukan sama wanita, bukan, tapi janjiannya sama anak saya. Oh, oke, ya udah. Mau bawa Nuendo jalan-jalan. Ya udah, berarti sebenarnya saya masih banyak yang mau tanya tapi nggak apa-apa, mungkin lain kali nanti kita ngobrol Yaudah, lagi ya, ya, A, lain ya. kali ya. Terima kasih atas kehadirannya, A. Ya, oke. Apalagi yang Iya, ya, makasih, ya. Yuk, mari. makasih Ya. banyak. Oke. Ya pemirsa, itulah tadi sosok seorang Gatot Brajamusti. Jika suatu hari Anda melihat beliau di samping seorang selebriti, berarti sudah tidak perlu keheranan lagi. Akhirnya saya dan Agnesia harus undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa.